Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan jasmani dan rohani. Kedua kalinya salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah, yakni tersiarnya agama Islam. Nah, baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan semua proposal bisnis yang kami buat, yaitu tentang proposal tentang bisnis Islam atau bakso amanah untuk memenuhi tugas kuliah studi kelayakan bisnis. Yang dosen pengampunya oleh M. Maulana Hamzah, SEI, MM. Nah, di sini sudah disusun oleh kelompok 2. Yang pertama Ramlah, kedua Rika dan Lestari, yang ketiga Olga Juliani, yang keempat Tutik Kurniawati, yang kelima Egawati. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang yang tiga analisis bisnis, yaitu yang pertama A. Signimating. Untuk saat ini kami baru membuka usaha atau cabang setelah masyarakat mengetahui dan mengenal produk kami. Nah, maka kami akan lebih mudah untuk membuka cabang di tempat lain agar lebih mudah terjangkau dan konsumen itu berada di wilayah yang cukup jauh dari lokasi tempat pertama. Yang kedua itu adalah targeting. Maksud dari targeting itu adalah target pemasaran, yaitu dengan para pelajar, pegawai, serta menyertakan pada umum, di mana kami akan menyediakan beberapa tempat yang cukup privat untuk mereka yang memiliki kebersamaan keluarga maupun teman-teman pasangannya. Jadi, yang ketiga itu adalah post-tioting. Post-tioting itu adalah upaya untuk kami mempertempatkan produk kami agar mampu bersaing, yaitu dengan memasarkan di sosial media serta menyediakan pembayaran mulai payment GetSmy dan pemasaran melalui aplikasi antar jemput makanan. C. Analisis aspek produk dan operasi. A. Keunggulan produk. Produk kami produksi dengan cara yang halal, memiliki cita rasa yang unik, harga yang terjangkau, serta memiliki tempat yang strategis. B. Mekanisme produksi dan supplier sampai ke konsumen. Produk kami produksi bersama-sama oleh para karyawan yang berbeda bidang produksi, dengan pemilihan daging yang masih segar yang kami ambil langsung dari tempat langganan daging sapi yang biasa kami beli, dengan bahan-bahan dan rempah pilihan yang telah kami uji coba rasanya sebelum kami produksi dan kemudian kami perjualbelikan kepada masyarakat. C. Analisis operasi dengan metode CPI, MPE, dan Bayes. Pada metode ini berkaitan dengan prioritas pengambilan keputusan yang dilakukan, seperti penentuan alternatif keputusan, penyusunan kriteria keputusan yang dikaji, penentuan derajat kepentingan, serta peningkatan nilai yang diperoleh dari setiap alternatif keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Julianti akan melanjutkan materi tentang analisis aspek manajemen dan SDI. A. Struktur organisasi perusahaan. Dewan direksi adalah seorang yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Direktur utama, penjabat eksekutif tertinggi atau disebut direktur utama yang diberi wewenang untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi. Direktur keuangan, yaitu jabatan di suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola resiko keuangan koperasi, bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan dan pencatatan.
Direktur personalia adalah jabatan di suatu perusahaan yang dimiliki tugas bukan buka lowongan pekerjaan, merekrut, mencari, dan menyeleksi calon pegawai. Direktur adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga. Manajer adalah seorang pengawal di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari pengawasan suatu lembaga. Manajer pabrik, pengawal yang bekerja di lembaga yang bertugas menciptakan produk baik dalam bentuk mentah, setengah jadi maupun produk yang telah jadi. ADM gedung, bertugas memproses dan menyiapkan barang yang dipersatukan untuk dikirim, melakukan fungsi pencatatan perjalanan keluar masuk barang. Divisi adalah kelompok atau suatu dalam suatu lembaga atau perusahaan. Worldview Organization. Bakso merupakan salah satu jenis kuliner yang sangat terkenal di Indonesia. Bakso mampu bersaing di ranah internasional dengan cara citra rasa yang khas dan unik. Dunia memandangnya sebagai hal yang sangat positif serta dapat memberikan kontribusi yang sangat baik bagi suara negara. Adanya keyakinan kami memiliki untuk terhadap usaha ini dengan berpikir positif dalam berbuat yang terbaik untuk memberi yang terbaik kepada konsumen. Hal ini yang dapat mendasari pandangan kami terhadap segala ekosistem yang akan timbul terhadap usaha yang kami jalani sehingga mampu dikenal di kalangan masyarakat luas, bahkan sampai ke internasional. Modal kompensasi gaji para manajer dan karyawan. Seperti usaha pada umumnya, kami memiliki beberapa manajer dan karyawan. Dalam hal kompensasi gaji, untuk para manajer dan karyawan kami tergantung pada penghasilan diperoleh oleh hasil usaha. Semakin tinggi keuntungan dari usaha tersebut, maka para manajer dan karyawan akan mendapatkan gaji yang tinggi pula. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan rendah, maka gaji untuk para pegawai terpaksa akan dikurangi beberapa persen. Kami juga memberikan beberapa bonus bagi manajer dan karyawan dengan kinerja terbaik sebagai balas jasa atau yang telah dilakukan untuk bisnis yang sedang berjalan tersebut. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang aspek keuangan, di mana total investasi awal dalam usaha kami sebesar 200 juta dengan biaya tetap 160 juta. Di mana biaya tetap pada tahun pertama itu kami gunakan untuk membeli alat penggorengan sebesar 2 juta, beban gaji 60 juta, biaya air 5 juta, sewa uko 80 juta, beban listrik 6 juta, beban lain-lain 5 juta, dan penyusutan sebesar 5 juta. Kemudian untuk mendapatkan nilai beban gaji di tahun kedua, yaitu caranya beban gaji di tahun pertama dikali dengan 0,1 ditambah dengan gaji di tahun pertama, dapatlah 63 juta, kemudian ditarik ke bawah, maka angka yang lain akan menyesuaikan. Begitu pula dengan tahun ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian untuk mendapatkan biaya tetap di tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yaitu ditambahkan semua jumlah biaya pada tahun tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai BEP, biaya tetap. Untuk mendapatkan biaya tetap, yaitu biaya tetap di tahun pertama sampai kelima, tinggal di-copy dan dimasukkan saja ke dalam kolom. Kemudian untuk biaya variabel, yaitu biaya yang digunakan untuk memproduksi satu buah produk, di sini kami membuat sebesar 12.000. Kemudian akan kami jual satuannya dengan harga 14.000. Kemudian untuk mendapatkan nilai unit BEP, yaitu dengan cara biaya produksi
Kemudian untuk mendapatkan nilai unit BEP yaitu dengan biaya tetap dibagi harga dibagi biaya variabel. Maka dapatlah 80.000, kemudian ditarik ke bawah, maka yang lain akan menyesuaikan dengan angka yang ada. Kemudian BEP plus laba, misalnya dalam 1 tahun itu mengalami peningkatan sebanyak 30%. Maka ditulis saja di situ 30%. Kemudian untuk mendapatkan unit plus laba yaitu sama dengan nilai BEP plus laba dikali 35 dikali MA ditambah dengan MA, maka dapatlah hasil unit plus laba. Kemudian ditarik ke bawah, maka yang lain akan menyesuaikan dengan jumlah yang ada. Kemudian untuk menentukan target penjualan per bulan yaitu dengan unit plus laba dikali dengan 365 HI, maka dapatlah nilai target penjualan per bulan. Mendapatkan nilai penjualan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yaitu untuk mendapatkan nilai penjualan yaitu unit per laba dikali dengan harga jual, maka dapatlah nilai penjualan di tahun pertama, begitu pula dengan tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya untuk mendapatkan HPP yaitu unit per laba dikali dengan biaya variabel, maka dapatlah nilai HPP. Begitu juga dengan tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya untuk mendapatkan laba kotor. Untuk mendapatkan laba kotor yaitu penjualan dikurang dengan HPP, maka dapatlah nilai laba kotor. Begitu pula dengan tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya yaitu mengenai laba sebelum pajak. Untuk mendapatkan nilai laba sebelum pajak, maka laba kotor dikurang dengan biaya tetap, maka dapatlah nilai laba sebelum pajak. Begitu juga dengan tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Untuk mendapatkan nilai pajak dan zakat yaitu laba sebelum pajak dikali dengan 7,5%. Kemudian untuk mendapatkan laba bersih yaitu laba sebelum pajak dikurang dengan pajak dan zakat. Begitu juga dengan tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Untuk mendapatkan nilai cash flow yaitu laba bersih ditambah dengan penyusutan, maka dapatlah nilai cash flow. Begitu juga dengan tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya yaitu mengenai analisis payback period. Untuk analisis payback period yaitu untuk total investasi awal itu tadi kami mulai dengan 200 juta, jadi tinggal ditambahkan saja. Selanjutnya yaitu 200 juta dikurangi dengan nilai cash flow di tahun pertama. Kemudian untuk cash flow tahun kedua, nilai cash flow di tahun pertama dikurang dengan cash flow di tahun kedua, begitu juga dengan tahun ketiga. Dan untuk tahun keempat ini nilai cash flow di tahun keempat dikali dengan 12 bulan. Untuk cash flow di tahun keempat ini nilai cash flow di tahun ketiga dibagi dengan nilai cash flow di tahun keempat, maka dapatlah nilai cash flow di tahun keempat. Kemudian untuk bulan yaitu angka di tahun keempat dikali dengan 12 bulan. Sedangkan untuk mendapatkan HI, angka di belakang koma dikali dengan 30 HI yaitu dalam 1 bulan. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa kita dapat melunasi utang dalam jangka waktu 3 tahun 8 bulan 12 HI. Selanjutnya yaitu mengenai laba bersih. Di sini untuk laba bersih itu mengenai untuk laba bersih yaitu tadi sudah ada di atas, laba bersih tahun pertama sampai dengan tahun kelima.
itu tinggal dimasukkan saja ke dalam tabel. Kemudian nisbahnya yaitu 75%, maka pendapatannya di sini yaitu laba bersih dikali dengan nisbah yaitu 75% atau 0,75, maka dapatlah nilai pendapatan. Kemudian untuk harga emas yaitu di sini pendapatan dikali dengan kemudian untuk nilai pendapatan di sini yaitu pendapatan dibagi dengan harga emas pada tahun tersebut. Misalnya harga emas 1 gramnya 15, maka dikali 15, maka dapatlah hasilnya. Kemudian untuk mendapatkan total pendapatan yaitu adalah hasil dari semua jumlah pendapatan dalam bentuk emas. Kemudian di sini untuk mendapatkan nilai total investasi awal dalam bentuk emas, di sini dilakukan dengan investasi awal dibagi dengan yaitu investasi awal dibagi dengan harga emas pada tahun kelima, maka dapatlah jumlah total investasi awal dalam bentuk emas. Kemudian mengenai goal index, di sini untuk mendapatkan goal index yaitu dengan cara total emas dibagi total investasi awal dalam bentuk emas, maka dapatlah 2 hasil, di mana di sini dapat dikatakan bahwa bisnis yang sedang dijalankan layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya, aspek syariah. Yang pertama, analisis syariah pada aspek pasar dan pemasaran, yaitu yang A. Robaniyah. Robaniyah memiliki jiwa religius dan meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas yang dilakukan yang berorientasi pada masalah, sehingga tidak banyak mencari untung namun diimbangi dengan keberkahan di dalamnya. Yang B. Akhlakiyah. Pemasaran syariah yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun agamanya, sebab nilai-nilai itu bersifat universal. Berbisnis dengan petunjuk Rasulullah SAW dengan etika, akidah, akhlak yang bersifat konstan. Yang C. Al-Waqiyah. Dalam bisnis kita dituntut untuk berpenampilan yang rapi, bersih, serta tidak berlebihan, fleksibel, dan luas. Yang D. Al-Insaniyah. Diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan agama, suku, ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Muhammad dalam bukunya Etika Bisnis Islam mengatakan bahwa etika pemasaran dalam konteks produk meliputi: yang pertama, produk yang halal dan baik; yang kedua, produk yang berguna dan dibutuhkan; yang ketiga, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit; yang keempat, produk yang bernilai tambah yang tinggi; yang kelima, dalam jumlah berskala ekonomi dan sosial; yang keenam, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Etika pemasaran dalam Islam. Yang A. Memiliki kepribadian spiritual. Yang B. Berperilaku baik dan simpatik. Yang C. Berlaku adil. Yang D. Bersikap melayani dan rendah hati. Yang E. Tanggap terhadap perubahan. Yang F. Berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga. Yang G. Adanya prinsip suka sama suka. Yang H. Menepati janji dan tidak curang. Dan yang I. Berorientasi pada kualitas dan tidak suka menjelek-jelekan milik orang lain. Yang B. Analisis syariah pada produksi dan operasi. Produktivitas membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi atau yang biasa disebut faktor produksi. Dalam proses produksi produk kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, seperti daging yang diambil langsung dari peternakan saat masih segar,
Begitu pula dengan ikan dan udang yang selalu kami usahakan untuk diproduksi saat masih segar, menjaga kebersihan dalam proses produksi dan memastikan mendapatkannya dengan cara yang halal. Yang C. Analisis syariah pada manajemen dan SDI. Kami terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen, mulai dari perencanaan yang matang mengenai bisnis yang sedang berjalan, memperhitungkan perencanaan serta prosedur yang berjalan agar dapat berfungsi dengan baik, melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan konsumen. Yang D. Analisis pada aspek keuangan. Segala bentuk transaksi keuangan baik yang masuk maupun keluar dihitung dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan disertai transparansi terhadap para karyawan. Baiklah, kesimpulannya adalah yang pertama nilai kelayakan bisnis, yang kedua layak atau tidaknya bisnis tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa goal index sama dengan 4, maka bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan. Demikianlah persentase dari kelompok kami, kelompok 2. Kami memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.